Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kali ini kita berada pada kondisi terbaik, kondisi di mana kita mampu menjalankan aktivitas kita dan tentunya aktivitas yang bermanfaat. Masih bersama saya Ahmad S. Ahid, praktisi talent mapping, dan kita akan menjelaskan definisi bakat. Dan pada kesempatan kali ini akan saya jelaskan bakat pada area striving talent. Yaitu bakat apa? Bakat responsibility dan bakat belief. Dua bakat ini kita akan jelaskan, dan mungkin saja dari kedua bakat ini berada pada diri Anda. Artinya Anda memiliki bakat ini, dan mari kita mencoba untuk memaksimalkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke sahabat, bakat yang akan saya jelaskan pertama kali adalah bakat responsibility. Kalau dari artinya tentunya kita paham bahwasanya responsibility adalah orang yang bertanggung jawab. Memang bakat ini itu adalah bakat yang berkaitan dengan bagaimana kita bertanggung jawab terhadap sesuatu yang sudah menjadi komitmen kita. Sehingga orang yang memiliki bakat responsibility kuat itu ada dorongan untuk memenuhi komitmen dia dengan orang lain, atau ketika ia diberikan sebuah beban, sebuah tugas dan ia mengiyakan, maka ia akan serius sekali untuk menyelesaikan tugas itu. Nah, bagi orang dengan bakat responsibility kuat, komitmen atau ikatan sesuatu yang disepakati dengan orang lain itu merupakan sebuah janji diri untuk menyelesaikannya. Maka orang yang sudah memiliki komitmen dan janji dan memang ada bakat responsibility, ia akan berpikir bagaimanapun caranya sesuatu itu harus diselesaikan, sesuatu itu harus dituntaskan, sesuatu itu harus sesuai dengan kesepakatan di awal. Maka ketika sudah seperti itu, ia tidak akan berbicara tentang jam kerja, tidak akan berbicara tentang ini waktunya habis dan yang lainnya, karena orientasi dia adalah tugas harus selesai. Tugas yang disepakati awal harus tertunaikan. Nah, mungkin di antara Anda ada yang memiliki dorongan-dorongan seperti ini. Maka kenalilah, sesungguhnya ini akan sangat bermanfaat sekali ketika berkaitan dengan tadi komitmen dengan orang lain. Yang perlu kita kenali juga pemilih bakat responsibility, karena ini akan memberikan dorongan kekuatan yang luar biasa manakala berkomitmen dengan orang lain. Kadangkala ketika tidak ada komitmen dengan orang lain atau diminta untuk inisiatif sendiri, itu kadangkala tidak muncul dorongan-dorongan tersebut. Sehingga ketika kita sadar, ketika kita memiliki bakat responsibility, alangkah baiknya kita mencoba untuk mengenalinya, kemudian kita mencoba untuk bagaimana kita bekerja sama dengan orang lain, kemudian kita berusaha dengan serius untuk mewujudkannya. Karena itulah tenaga Anda akan berlipat-lipat, akan bersemangat, dan akan serius untuk mewujudkannya. Itu orang-orang dengan bakat responsibility. Nah, bakat yang kedua adalah belief. Bakat belief ini adalah bakat yang menjadikan si pemilih bakat belief ini, ia akan mengutamakan orang lain, akan memberikan segalanya untuk orang lain, akan melayani orang lain. Maka sangat dekat sekali bakat belief ini dengan pelayanan. Orang-orang dengan bakat belief itu memiliki semacam falsafah hidup, asal kamu bahagia, saya akan mengusahakannya. Jadi kebahagiaan orang-orang belief itu adalah terletak dari kebahagiaan orang lain. Maka karena ia juga ingin membahagiakan dirinya, caranya dengan cara membahagiakan orang lain. Unik memang, tidak dia mendapatkan sesuatu lantas ia otomatis bahagia, tetapi ketika orang lain mendapatkannya, orang lain bisa dilayaninya, orang lain bisa dibahagiakannya, maka ia akan mendapatkan kebahagiaan itu. Nah, yuk kita kenali bakat belief ini. Nah, orang-orang dengan bakat belief ini memiliki potensi kekuatan yang banyak. Di antaranya adalah assisting.
mengasisteni atau membantu orang lain, menjadi bagian kecil dari orang lain, tapi ia sangat menikmatinya karena itu adalah proses bagaimana dia mengasisteni orang lain. Atau serving, ya, dengan cara melayani orang lain. Dengan cara melayani orang lain, maka ia sangat bahagia. Karena ketika ia sudah mampu melayani orang lain, muncul kebahagiaan dari orang yang dilayani, ia pun ikut bahagia. Sehingga tipe kekuatan dari bakat belief ini adalah server. Dia memang melayani orang. Kita bayangin kalau server itu ia memposisikan diri sebagai orang yang di bawah orang lain. Tapi bukan berarti itu tertindas, justru itu menjadikan kebahagiaan itu muncul, menjadikan ketika dia mampu melayani orang lain itu semakin muncul bakat itu. Jadi menarik sekali memang orang-orang orang-orang belief ini. Nah, orang-orang belief sangat cocok sekali berada pada wilayah-wilayah sosial atau aktivitas yang berkaitan dengan orang lain. Misalnya menjadi volunteer. Kemudian ada lagi ketika dia menjadi asisten di rumah sakit, dia bagian administratif karena dia asisten dokter spesialis misalnya. Ketika dia punya belief, dia sangat senang sekali bagaimana dokter itu kebutuhannya tercukupi dan yang lainnya. Menarik sekali. Nah, bagaimana jika bakat dari keduanya tadi yang saya sampaikan itu lemah? Misalnya responsibility lemah. Apa yang harus kita lakukan? Apakah kita menjadi orang yang tidak bertanggung jawab? Tentunya tidak, kan? Karena kaitannya bakat adalah tentang kinerja, ada karakter yang lain yang harus kita pahami, yaitu moral. Bagaimana ketika kita bekerja di suatu instansi, ketika kita merasa tidak punya bakat responsibility, maka udahlah, saya nggak akan bertanggung jawab apapun, begitu kan? Tidak. Kita punya moral yang kita pupuk, yang kita pelajari, yang menjadikan kita bukan berarti menguatkan bakat responsibility, yang menjadikan kita bertanggung jawab tentang keputusan yang sudah kita ambil, begitu. Tapi ketika kita tahu memang responsibility kita lemah, ya bagaimana kita mencatat, kemudian membuat komitmen itu sedetail mungkin dan sekuat mungkin, digunakan pihak ketiga yang menjadikan kita tidak mudah lepas dari tanggung jawab komitmen dengan orang lain. Nah, kemudian ketika belief kita tidak terlalu kuat atau berada pada area lemah, kita mensiasatinya dengan ya sebisa mungkin beraktivitas atau bekerja tidak berada pada area pelayanan. Karena kadangkala kita mungkin sanggup beberapa waktu untuk membantu orang, melayani orang, tapi nyatanya tidak menjadikan itu produktif. Ketika kita paham, kita beliefnya tidak terlalu kuat, kita beraktivitas di wilayah-wilayah yang bukan pelayanan. Saya kira itu teman-teman pembahasan kita tentang bakat responsibility dan bakat belief. Dimanapun posisi dari dua bakat ini dalam diri kita pahami, kemudian kita maksimalkan jika itu kuat, kemudian kita siasati jika ternyata bakat responsibility dan bakat belief kita itu lemah. Selamat mencari bakat dalam diri kita, mencari kekuatan kita, dan maksimalkan dengan baik untuk produktivitas dan kebermanfaatan kita di kehidupan ini. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.